Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tumbuh-tumbuhan ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam juga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menganjurkan kita semua untuk menuntut ilmu. Sehingga dengan ilmu yang kita tuntut dapat bermanfaat bagi kita, baik hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Baiklah saudaraku sekalian, pada malam yang sangat mulia ini atau pada video kali ini, sebagaimana janji saya pada video sebelumnya, bahwa di video malam ini kami akan membahas tentang pengobatan untuk menghilangkan sakit dada. Cuma sebelum itu, saya akan menyampaikan sedikit tentang tumbuhan yang dapat mengobati penyakit yang terasa sesak di dalam dada, yaitu yang namanya sanamaki. Inilah tumbuh-tumbuhannya. Nanti akan kita jabarkan satu persatu tentang sifat pohon dan sebagainya. Cuman sebelum itu, mari kita mengulangi sedikit tentang riwayat, bagaimana kisahnya riwayat tentang tumbuhan ini. Pada suatu ketika, tumbuhan ini pada dasarnya tumbuh di dekat mihrab tempat ibadatnya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Itu pun tersebut di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Syekh Tajul Arifin. Kemudian oleh baginda Nabiullah Sulaiman bertanya kepada pohon ini, "Wahai pohon, apakah gunanya engkau?" Maka pohon ini menjawablah dengan 15 manfaat dari sebatang pohon ini. Jadi pohon sanamaki ini dapat mengobati 15 macam penyakit yang kita derita. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, tentunya kami akan memperkenalkan dulu pohon ini yang namanya sanamaki ini. Kemudian baru kita jelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mempergunakannya atau untuk mengkonsumsinya sebagai obat. Cuma pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang sanamaki ini yang mengenai dengan untuk menghilangkan sakit dada. Umumnya kita para lelaki atau para pria, kita perokok. Jadi tidak salahnya kita gunakan tanaman ini untuk menghilangkan rasa sesak di dalam dada atau untuk menghilangkan rasa panas di dalam dada, cukup dengan menggunakan pohon sanamaki ini. Adapun pohon sanamaki ini atau yang disebut dengan nama lain yaitu salameki. Cuma tanaman ini pada dasarnya tumbuh yaitu di mihrab Nabiullah Sulaiman. Cuma kalau sekarang di Indonesia sendiri ini hampir semua daerah ada. Tapi kalau di dalam bahasa kami, kalau di Aceh ini disebutnya dengan pohon jibrik. Ini pohon jibrik ini. Cuma kalau di dalam bahasa kita ini disebut dengan sanamaki atau salameki. Yang pohonnya seperti ini. Coba saudaraku lihat. Nah, ini cabangnya seperti ini, dia punya daun seperti ini yang teratur seperti ini. Cuma ini agak sedikit layu karena kita petiknya tadi di waktu jam 4 sore. Dan untuk pohon ini sendiri sangat mudah kita dapatkan. Kalau di Aceh sendiri ini hampir semua tempat-tempat yang terbengkalai yang tidak digunakan, pohon ini pasti tumbuh sendiri. Dan untuk bunganya sendiri seperti ini ya. Ini bunganya yang belum mekar. Ini untuk bunga yang belum mekar seperti ini. Ini tujuan kita sampaikan ini adalah untuk saudara-saudara saya supaya dapat mengenal. Jika tidak tahu nama tumbuhan, tapi setidaknya dengan melihat tayangan ini atau dengan melihat video ini, saudaraku tahu apa fungsi daripada pohon ini. Dan untuk buahnya sendiri seperti ini, buah yang masih muda. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dan ini buahnya jika sudah menua. Dan untuk bunga sendiri, inilah
sifat bunganya. Ini bunga yang sudah mekar. Ini kalau di dalam kitab disebut dengan tanaman sanamaki. Lalu bagaimana kita cara menggunakan tanaman sanamaki ini untuk menghilangkan penyakit terasa sesak di dalam dada? Tentunya pohon sanamaki ini kita jemur dulu. Kita jemur dulu sampai kering. Ini kesemuanya. Kita jemur batangnya, bunganya, dan daunnya. Kita ambil daun, batang, dan bunganya ini. Setelah kita jemur sampai kering, lalu kita dedakkan. Waktu kita buat pendedakannya, baik kita tumbuk atau kita giling supaya jadi dedak, itu benar-benar kita pastikan batang-batangnya ini benar-benar sudah menjadi dedak. Tidak lagi bersifatnya seperti kayu dan sebagainya, karena tidak baik untuk kesehatan kita bila mengkonsumsi daun ini yang belum jadi dedak. Cuman pasti ada caranya jika kita buat penggilingan, nanti kita saring kembali supaya ini benar-benar sudah menjadi dedak. Lalu setelah menjadi dedak, ini sanamaki ini kita ambil madu yang masih baru atau madu yang bagus, yang asli. Lalu air madu tersebut kita campurkan dengan dedak ini, kadarnya kadar basah dedak saja. Tidak perlu banyak. Misalkan saudara saya mengambil dedak sanamaki ini dengan kadarnya 1 sendok makan, tentunya kita mengambil madu setengah sendok makan. Itu pasti sudah dapat mencampurnya agar kadar basah. Lalu kita buatkan macam pil. Kita buatkan seperti pil, kadarnya inilah. Kita buat pil, pilnya sebesar-sebesar inilah. Ini. Sebesar ini. Lalu setelah kita buat seperti pil, ini kita jemur kembali. Tujuan kita jemur kembali setelah jadi pil, biar kalaupun kita simpan obat yang sudah kita buat ini tidak cepat tumbuhnya jamur. Makanya kita keringkan dulu. Kita keringkan lagi. Kalau langsung kita minum bisa lebih bagus. Cuman secara kita jemur obat yang sudah kita buat ini, yang sudah kita aduk, yang sudah kita jadikan pil, usahakan jangan kita jemur langsung kena di matahari. Kalau di dalam kitab disebutkan kita menjemurnya di nawang. Arti nawang sendiri itu adalah kita jemur di tempat yang punya atap, yang tidak langsung dipanaskan oleh matahari. Tapi dia bisa kering dengan sebab berangin atau dengan kena cahaya matahari yang sifatnya tidak langsung. Nah, setelah kita jemur seperti itu, bisa kita simpan. Jangka lamanya paling tidak 1 bulan atau kurang lebih daerah 1 bulan. Adapun untuk mengkonsumsi sendiri, ini kita konsumsi 3 kali sehari dengan kadar 3 pil. 3 pil di pagi hari, 3 pil di siang hari, dan 3 pil di sore hari. Dedak yang sudah kita buat dengan madu tersebut yang sudah kita jadikan pil. Ini untuk menghilangkan atau untuk mengobati penyakit yang ada di dalam dada. Baik penyakit itu sesak nafas, ataupun penyakit itu akibat daripada perokok, ataupun penyakit itu daripada setiap benda-benda kimia yang pernah kita konsumsi sehingga menjadi sebuah penyakit yang terasa berat di dalam dada. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan berkat daripada pohon sanamaki ini, InsyaAllah akan mengobati penyakit yang namanya sifatnya sesak nafas ataupun sakit dada. Dan apakah terbatas di situ manfaat daripada kayu ini ataupun sanamaki ini? Jawabannya tentu tidak. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, pohon sanamaki ini bisa mengobati 15 macam penyakit. Yang pertama itu sesak sakit dada. Yang kedua untuk menghilangkan dingin di dalam badan terasa dingin juga bisa mengobati dengan pohon sanamaki ini. Juga bisa untuk mengembalikan atau pria yang sifatnya lemah syahwat. Yang kemudian sakit di dalam perut dan sakit tulang dan sebagainya. Cuma untuk video kali ini kita akan membahas tentang sanamaki ini untuk mengobati penyakit sesak nafas atau sakit di dalam dada.
Dan untuk video selanjutnya, kita ini akan mempraktekkan langsung bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mendedakkannya, cara menjemurkannya, dan cara membuat pilnya. Dan sekadar apa yang kita campur dengan madu. Itu akan kita buat atau akan kita praktek di video selanjutnya. Cuma untuk tayangan kali ini, saya cuma menjabarkan saja, memberitahukan saja kepada saudara-saudaraku sekalian untuk mengenal pohon ini dulu. Inilah yang namanya pohon sanamaki yang disebut di dalam kitab. Kalau di bahasa kami ini yang disebut dengan daun cibrik atau pohon cibrik. Kalau di dalam kitab Bustanul Arifin, ini disebut dengan salamaki. Kalau di dalam Mujarabat Kubra disebut dengan sanamaki. Kalau dalam bahasa kami itu pohon cibrik. Inilah tutorial yang dapat kami bagikan pada malam ini. Mudah-mudahan di kesempatan nanti di video selanjutnya kita akan mempraktekkan cara pembuatannya. Untuk itu, untuk video yang kali ini mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila ada yang kurang paham atau kurang penjelasan, nanti bisa baca deskripsi kami di bawah. Di bawah nanti akan kami cantumkan deskripsi bagaimana cara mengolah daun sanamaki ini untuk menjadi obat sesak di dalam dada atau untuk menjadi obat sakit dada. Hanya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.